Pertanyaan yang berikutnya tentang sholat yang nggak dilakukan di masa lalu. Ganti nggak Bu? Ganti nggak Bu? Ada qadha sholat nggak Bu itu dulu? Ada qadha sholat nggak Bu? Ada. Gini Bu, misalnya saya ngutang sama ibu 10 tahun yang lalu, saya ngutang sama ibu 20 juta. Belum saya bayar sampai sekarang. Apakah utang saya otomatis lunas gara-gara saya nggak bayar sejak berpuluh tahun yang lalu? Tetap dianggap utang nggak Bu? Tetap dianggap utang. Maka sama seperti hutang-hutang kita di masa lalu, seperti salat dan puasa, itu juga tetap dianggap hutang. Jadi kita cuman bisa mengira-ngira, kira-kira saya badung-badungnya zaman jahiliyah itu berapa lama. Cuman kita yang bisa untuk memperhitungkan perkiraannya. Ibu beli satu buku agenda khusus utang-utang sholat dan puasa. Misalnya Bu punya utang kalau disatuin setahun kali. Setahun ada 365 hari kali 5 waktu sholat. Kurangi seperempatnya dah sama haid-haidnya gitu Bu ya. Misalnya ibu utangnya zuhur, utangnya 180 zuhur, 180 asar, 180 maghrib, 180 isya misalnya. Kira-kira bisanya berapa lama ibu untuk menghabiskan hutang ini? Cepet kok. Ibu tanpa sadar punya kemampuan melaksanakan sholat puluhan rakaat tiap harinya. Ibu kalau Ramadan taraweh kan, berapa tiap malam Bu tarawehnya? Ada yang 8, ada yang 20 kan? Kita ambil yang paling dikit deh, yang 8. 8 rakaat ibu per malam kali 30 malam udah berapa? 8 kali 3 udah 180 rakaat ibu taraweh per bulannya. Bayangin. Itu belum dihitung sholat fardunya, belum ditambah lagi sama rawatibnya, belum tambah tahajudnya, belum sama witirnya, belum duhanya, belum syuruknya. Ibu dalam satu bulan itu ratusan rakaat ibu bisa kerjakan tanpa sadar. Kalau kita itu punya motivasi kuat untuk bisa melaksanakan ratusan rakaat tarawih per bulannya, kenapa kita juga tidak punya motivasi untuk mengqadha ratusan sholat yang kita harus tunaikan di masa lalu? Harusnya itu lebih termotivasi. Kalau tarawih cuman ibu bisa lakukan di bulan Ramadan, qadha itu bisa ibu lakukan di bulan apapun. Harusnya bisa lebih cepat selesainya. Jadi mulai sekarang nih, ibu kira-kira utangnya berapa, lalu tiap habis sholat isya ibu langsung nih kerjain sholat qadha. Ntar suami ibu bingung, perasaan belum Ramadan gitu ya, kok udah taraweh istri saya, padahal lagi qadhain sholat. Qadha sholat yang sudah lalu tidak harus persis sama untuk kita lakukan di waktu qadhanya. Contoh, ibu mau mengqadha sholat zuhur tidak harus dilakukan di waktu zuhur. Ibu mau qadha sholat subuh nggak harus nunggu subuhnya datang. Kalau sholat reguler harus pada waktunya, tapi kalau qadha itu tidak harus sesuai dengan waktunya, karena Rasulullah dan para sahabat yang kesiangan bangun subuh itu qadha subuhnya di waktu duha. Pasti tadi ibu nanya, emang Nabi pernah kesiangan? Pernah Bu, sekali-kalinya seumur-umur. Beda sama umatnya Nabi Muhammad, berkali-kali kesiangannya. Sangat mudah bagi Allah untuk membangunkan nabinya di waktu subuh, tapi itulah skenario Allah. Pernah sekali Nabi dan satu kompi pasukan dibikin kesiangan semua. Bayangin, kalau bukan karena takdirnya Allah Bu, gimana kok bisa sekompak itu satu pasukan coba kesiangan semuanya? Di masa perang apa itu Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Di perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Jadi di perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah itu Bu, Rasulullah itu pernah udah pulang ke Madinah, udah tengah malam kata Nabi, ini kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan nih, udah pada lemes semuanya. Udah kita bikin tenda aja sekarang. Kita istirahat, besok pagi kita lanjut perjalanan pulang ke Madinah. Tapi kudu ada yang jaga biar kita enggak kebablasan nih subuhnya. Bilal nunggu ya, jaga ya. Siap Nabi.
Udah semua tidur, Bilal bengong bu sendirian aja dia kan, di mondar mandir, nggak nongol-nongol itu fajar shodiknya. Waktu subuh nggak datang-datang. Udah sholat ini, sholat itu, tilawah ini, tilawah itu, nggak nongol-nongol juga. Mau main Instagram, mau Facebook belum ada waktu itu. Akhirnya Bilal itu duduk dulu kali ya bentar, capek. Salahnya dia nyender bu. Nyendernya tahu nggak nyender ke apa? Perut onta tuh bu, empuk banget, lebih empuk dari spring bed. Dia terbangun gara-gara badannya diguncang-guncang oleh Nabi. Kata Nabi, bangun Bilal, bangun. Gimana sih, katanya mau jaga. Begitu dia buka matanya, matahari udah terang. Astagfirullah, maaf Nabi, saya nggak pernah tidur senyenyak ini, maaf. Lalu apa kata Nabi? Udah, nggak usah banyak alasan, azan sekarang. Sekarang azannya, azan apaan sekarang ya Rasul? Kan sekarang udah duha. Udah azan aja. Yang tidur biar cepat bangun, yang bangun biar pada ngumpul. Berkumpullah mereka menjadi satu. Lalu Nabi mengatakan, man nasiya sholata aw nama anha fa kafaratuha yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa atau tertidur sampai dia itu tertinggal melaksanakan sholat, dia terkena kafarat, wajib mengganti sholatnya ketika dia ingat bahwa dia punya utang sholat. Di waktu duha itulah Nabi dan para sahabat mengqadha sholat subuhnya. Enggak usah nunggu besok lagi sholat subuh. Besok nunggu subuh ya kita qadhanya, enggak. Nabi juga pernah mengqadha zuhur, asar dan maghrib di waktu isya di perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Karena perang Khandaq terjadi dari pagi sengit sampai malam, sehingga para sahabat itu baru bisa melaksanakan sholat zuhur, asar dan maghrib di tengah malam di qadha. Jadi zuhur dan asarnya mengqadha tidak perlu nunggu besok zuhur, enggak. Di waktu isya itulah Nabi mengqadha zuhur, asar dan maghrib, kemudian ditutup dengan pelaksanaan sholat isya berjamaah. Jadi sekarang, tapi Nabi jangan dikira gini bu, berarti Nabi aja pernah kesiangan, boleh kali ya kita kesiangan. Enggak bu, enggak, itu cuma sekali-kalinya Nabi kesiangan subuh. Itu juga karena skenarionya Allah udah satu kompi semuanya begitu. Oke, jadi ibu silahkan dicatat utang zuhurnya berapa, utang asarnya berapa, utang maghribnya berapa, utang isyanya berapa. Lalu ibu cicilin tiap malam. Tiap malam misalnya saya mau nyicil 10 qadha zuhur. Besoknya lagi 10 qadha asar. Besoknya lagi, wah kalau perlu bu kayak sholat raweh 20 rakaat ibu kerjain, berarti dapat berapa zuhur tuh ya? 20 bagi 4 berapa tuh? 5 zuhur tiap malamnya. Kalau subuh tuh dapat 10 tuh bu. Itu ya. Salat tahajud biasanya 20 rakaat, 2 rakaat aja, sisanya dipakai buat qadha-qadha, nggak apa-apa, kita prioritasin yang wajib, baru kemudian kita yang sunnah. Kalau yang sunnah aja kita termotivasi, masa yang wajib kita tidak termotivasi?